Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Proses Penyimpulan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presentator pertama untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan langsung saja membacakan materi. Latar belakang proses penyimpulan. Penyimpulan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berpikir. Aktivitas pemikiran yang dilakukan manusia pada dasarnya bukan hanya bertempu pada akal, tetapi seluruh kemanusiaan kita, seperti dorong-dorongan dari dalam, yaitu cinta, perasaan, suka, tidak suka, sentimen pribadi, dan sebagainya. Seringkali mempengaruhi jalan pikiran seseorang, baik dalam arti yang baik maupun yang tidak baik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Mutmainah sebagai presentator kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan membacakan pengertian penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan di mana kita secara langsung dan begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari suatu premis yang ada. Penyimpulan semacam itu merupakan sebuah proses di mana kita berpikir untuk menemukan sebuah proses baru atas dasar proposisi yang sudah kita miliki, yang berbeda dari yang lama, namun tetap merupakan proposisi yang harus mengikuti ide atau gagasan di dalam proposisi yang lama. Dalam penyimpulan secara langsung terdapat beberapa macam cara menarik kesimpulan secara langsung, yaitu oposisi, konversi, obversi, inversi, dan kontraposisi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada presentator ketiga, yaitu Kurnia Launu. Baik, langsung saja saya akan membacakan macam-macam cara penyimpulan langsung. 1. Oposisi. Penarikan kesimpulan langsung secara oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proporsi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas dan atau kualitasnya. Penarikan kesimpulan langsung secara oposisi ada 4 macam, yaitu oposisi subaltemasi, kontradiktorisi, kontrasi, dan subkontrasi. Bagian B, konversi. Konversi adalah sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah proposisi ditukar atau dibalik tempatnya, sehingga yang semula subjek menjadi predikat dan yang semula predikat menjadi subjek tanpa mengubah kualitas dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bagian C, observasi. Observasi adalah sebuah proses penyimpulan langsung di mana proporsi afirmatif dinyatakan secara negatif dan sebaliknya. Proporsi negatif dinyatakan secara afirmatif. Dalam pola pikir obversi, kita mengubah sebuah proporsi tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya. Proporsi yang asli disebut overten dan proporsi kesimpulannya secara overse. Bagian D, kontroposisi. Kontroposisi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dari suatu proposisi dengan subjek dan bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Proses penyimpulan kontraposisi menggunakan teknik secara konversi dan observasi dari proposisi yang diberikan. Bagian E, inversi. Inversi adalah sebuah proses penyimpulan langsung dengan bersifat kontradiktoris dari subjek yang diberikan. Proses penyimpulan konversi menggunakan teknik secara observasi dan konversi tanpa urusan tertentu tentang penggunaan dari yang dari saya serahkan kepada Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keempat, yaitu Astrid.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita masuk pada pengertian penyimpulan tidak langsung. Pengertian penyimpulan tidak langsung ada dua, yaitu pengertian secara subjektif atau proses pemikiran yang bergerak dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pertolongan proposisi ketiga. Yang kedua, pengertian secara objektif, yaitu hubungan antara ketiga buah proposisi. Pemikiran atau penyimpulan tidak langsung juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama deduksi, atau pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang umum ke yang khusus, paling tidak ke hal yang kurang umum. Kedua, induksi. Induksi adalah pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang umum. Yang terakhir ada argumen kumulatif, atau pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang khusus. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada presentator kelima, yaitu Ranu Dwi Apriana. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Macam-macam cara penyimpulan tidak langsung. A. Silogisme. Salah satu cara pemikiran tidak langsung adalah deduktif. Apabila kita ambil intisarinya dan kemudian kita rumuskan bentuknya yang teratur. Deduksi pada hakikatnya adalah silogisme. B. Struktur silogisme. Yang pertama, silogisme adalah suatu bentuk penyimpulan berdasarkan perbandingan dua proposisi yang melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. 2. Seluruh kekuatan silogisme bertumpu pada hubungan antara term-term atau konsep-konsep. 3. Dengan silogisme, kita tidak akan menentukan hubungan empirisnya, tetapi kita akan menentukan hubungan logisnya. C. Prinsip-prinsip silogisme. Prinsip yang akan dipaparkan itu muncul dari hakikat silogisme itu sendiri. Ada dua prinsip dalam silogisme. Berdasarkan pada komprehensi term yang terdapat dalam silogisme, yang juga ada dua prinsip, yaitu berdasarkan pada komprehensi term yang terdapat dalam silogisme, yang juga ada dua prinsip, yaitu prinsip kesamaan atau principium convertiae, dua prinsip kebedaan atau principium discrepentiae. Berdasarkan pada ekstensi term yang terdapat dalam silogisme, yang juga ada dua prinsip, yaitu prinsip dikatakan tentang semua atau dictum de omni, dua prinsip tidak dikatakan maupun juga, atau dictum de nullo. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah di mana kita secara langsung dan begitu saja menarik sebuah kesimpulan dari suatu premis yang ada. Penyimpulan semacam itu merupakan sebuah proses di mana kita berpikir untuk menemukan sebuah proposisi baru atas dasar proposisi yang sudah kita miliki, yang berbeda dari yang lama, namun tetap merupakan proposisi yang harus mengikuti ide atau gagasan di dalam proposisi yang lama. Dalam penyimpulan secara langsung, terdapat beberapa macam cara menarik kesimpulan secara langsung, yaitu oposisi, konversi, obsersi, inversi, dan kontraposisi. Pengertian penyimpulan tidak langsung, ada dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian secara subjektif, yaitu proses pemikiran yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan pertolongan proposisi ketiga. Selanjutnya, yaitu pengertian secara objektif, yaitu hubungan antara ketiga buah proposisi. Salah satu cara pemikiran tidak langsung adalah dedukatif. Apabila kita ambil dari intisarinya dan kemudian kita rumuskan bentuknya yang teratur, dedukasi pada hakikatnya silogisme, akan tetapi dedukasi bukanlah silogisme. Dan pasti dan jelas bahwa silogisme merupakan penjelasan dedukasi yang sempurna. Disebut sempurna karena apabila pemikiran dedukatif kita susun dalam bentuk silogisme, kesimpulannya akan segera terlihat. Yaitu dalam silogisme proposisi diatur sedemikian rupa sehingga hubungannya segera jelas. Sekian, itu tadi presentasi dari materi kami.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.